melakukan pemodelan dan visualisasi data geospasial 3D. Sebenarnya bukan data geospasial juga, cuman kita ngedigit suatu bangunan, model bangunan yang berada di posisi atau lokasi yang sebenarnya, teman-teman. Jadi nanti di ending dari kuliah ini, teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas, yakni membuat model rumah, teman-teman. Model rumah teman masing-masing, terus sekitarnya. Jadi dibuat model rumah teman-teman, dan sekitarnya itu mungkin 2-3 rumah sekitar teman-teman. Terus ada base map-nya, ada geolocation-nya. Nanti bisa ditambahkan di SketchUp teman-teman. Nanti tak tunjukkan, juga nanti Mas Fikri akan mendemokan bagaimana cara meng-add base map, bagaimana membuat model, misalnya ngebuat dinding, ngebuat roof, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah akan kita pelajarin di minggu ini. Kita akan belajar how to model 3D model ya, make a 3D model. Jadi di sini teman-teman nanti bisa disiapkan SketchUp-nya dulu, Pak, sebelum memulai memulai melakukan pemodelan. Nah, sebelum itu mungkin tak kasih sedikit intro terkait data geospasial 3 dimensi, teman-teman. Nah, apa itu data geospasial 3 dimensi? Nah, data geospasial 3D pada dasarnya merupakan sebuah informasi spasial, tapi dia itu ada tingginya, ada volumenya. Jadi merupakan data spasial atau informasi permukaan bumi, sama seperti data spasial umumnya, namun dalam dalam ruang 3 dimensi. Jadi dalam 3D dia. Jadi beda sama SHP yang kita tahu selama ini kan 2 dimensi ya, di peta-peta kita buat itu 2 dimensi. Nah, sekarang kita baru move on ke 3 dimensi. Jadi dia tuh selain ada panjang lebar, ada tingginya juga, teman-teman. Terus apa saja tipe data geospatial 3D? Nah, sebenarnya banyak, teman-teman. Cuman beberapa contoh diantara seperti point cloud. Nah, point cloud merupakan sejumlah points. Jadi kayak kalian ukur TS ya, ukur teodolit, ukur TS itu kan objeknya point ya. Misalnya point ya, ukur nih. Kan objeknya poin ya. Poin itu kan pojok, 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 pojok. Nah, kalau point cloud itu poin juga, cuman jumlahnya sangat banyak, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran. Ya. Jadi point cloud itu adalah sekumpulan poin yang jumlah jutaan dalam ruang 3 dimensi, teman-teman. Ini namanya point cloud. Teman-teman harusnya mungkin sudah pernah dapat ini dari fotogrametri, teman-teman. Jadi fotogrametri itu outputnya juga point cloud, teman-teman. Atau teman-teman tertarik pernah dengar yang namanya laser scanner, nah itu juga point cloud hasil teman-teman. Atau LiDAR, nah LiDAR juga point cloud, teman-teman. Nah, point cloud ini merupakan basis, jadi dasar membentuk model 3D. Nanti dari point cloud gini, misalnya point cloud bangunan ya, point cloud bangunan, nanti kita bisa digit, teman-teman, bisa digit kayak digit biasa, digit 3D, ngebentuk model bangunan. Itu minggu depan tapi ya, minggu depan. Jadi dari point cloud kita digit itu merupakan base atau basis dalam pembentukan model 3D. Nah, selain point cloud ada juga DEM. Nah, DEM merupakan raster yang merepresentasikan ketinggian sebenarnya, teman-teman, tapi juga bisa merepresentasikan nilai-nilai yang lain. Nah, DEM ini juga termasuk format 3D, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu SIG dulu ya, waktu GIS itu ada main di Arcsyn, mungkin ada yang pernah coba mungkin Arcsyn gitu kan. Nah, ini kan kita bisa menampilkan raster maupun kayak demness gitu kan. Itu kan bisa kita tampilkan kayak reliefnya gitu. Reliefnya. Ada gunung, ada lembah. Nah, ini kan termasuk visualisasi 3D. Itu juga termasuk data 3D. Nah, terus ketiga merupakan data vektor 3D. Nah, ini seperti data vektor pada umumnya yang ini. Jadi dia itu ada kayak panjang, lebar, atribut, tapi juga ada height-nya, ada tinggiannya. Jadi ketika ditampilkan di aplikasi-aplikasi 3D, banyak ya, mau Blender, mau Revit, mau Fume gitu, itu bisa muncul, bisa kayak naik ke atas. Aegis Pro juga bisa, terus QGIS itu juga bisa. Jadi nggak cuman kayak kotaknya doang. Nah, gini ya. Jadi ada 3D-nya, data vektor 3D, representasi fitur geografis yang memiliki atribut tinggi, teman-teman. Nah, tiga ini contoh doang tipe data geospasial, tapi sebenarnya masih ada yang lain. Nah, format data geospasial. Nah, format ini penting. Kenapa, teman-teman? Kenapa sampai sekarang 3D itu baru mulai on fire, baru mulai panas lah apinya. Selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, kenapa masih 2D terus, teman-teman masuk sini 2D terus. Kenapa? Ya karena pertama formatnya, teman-teman.
format data 3D itu agak beda dengan 2D, di mana data 3D itu kan lebih kompleks, lebih lebih yang mana ujungnya data 3D itu lebih berat dibandingkan 2 dimensi. Nah, lebih berat, otomatis kita butuh memori penyimpanan lebih banyak, butuh software yang lebih berat. Maka itu 3D itu waktu zaman dulu tuh belum populer lah. Nah, sekarang sampai zaman sekarang ini teknologi makin canggih, bagaimana kita menyimpan, memformat data geospasial 3D itu semakin berkembang, bagaimana mengkompres data semakin berkembang, makanya 3D itu mulai banyak dilirik sampai saat ini ya. Jadi teman-teman untuk kedepannya mungkin sampai teman-teman lulus, model 3D dari data spasial itu banyak dipakai di mana-mana. Jadi kayak point cloud, terus model 3D, terus banyak itu contoh objek lainnya, vektor 3D, itu banyak dipakai teman-teman. Bukan cuman di sini, tapi banyak juga apa ya, kayak jurusan-jurusan lain yang juga menyadari pentingnya apa ya, kayak bertransformasi lah dari 2 dimensi jadi tiga dimensi, bahkan ada yang sampai 4 dimensi gitu teman-teman. Jadi 3D ini suatu potensi teman-teman, potensi buat kita terutama surveyor geospasial buat main di 3D modeling teman-teman. Jadi ini bisa jadi topik skripsi, topik PLGG, topik KP, ya, teman-teman bisa pilih nih, karena ini lagi apa ya, banyak dipakai, banyak digunakan, banyak dibutuhkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa laku, ntar teman-teman bisa pakai di dunia pekerjaan. Nah, beberapa contoh format data untuk 3D ada beberapa contoh. Ini contohnya point cloud teman-teman. Contoh data point cloud itu seperti LAS maupun XYZ. Nah, ini merupakan format standar teman-teman yang LAS ini. Format internasional. Udah diakui oleh ISPRS, ini nama lembaganya, International bla bla bla, Photogrammetry and Remote Sensing Society ya, International Society ya. Ini mereka sudah pakem data point cloud formatnya seperti ini. Walaupun itu kita juga bisa menyimpan point cloud itu dalam format yang lain. Contoh XYZ. Ada juga XYZ RGB. Ada juga namanya PLY. Ada juga namanya E57. Bahkan TXT juga bisa nyimpan point cloud. Nah, jadi banyak sebenarnya yang bisa nyimpan point cloud. Cuman yang paling efektif, yang paling efisien dalam mengkompresi data point cloud. Nah, jadi misal data point cloud nih di save dalam format XYZ itu ukurannya misal 50 MB misal. Nah, nek disimpan dalam format LAS itu bisa berkurang misalnya jadi 10 MB. Padahal datanya sama. Jadi perbedaannya adalah karena bagaimana mereka mengkompresi data. Nah, ini. Kalau GeoTIFF sama ECW ini merupakan format data yang raster. Nah, perbedaannya adalah sama, bagaimana mereka mengkompresi data. Nah, kalau teman-teman punya data yang sama, raster yang sama, GeoTIFF sama ECW, pasti yang ECW lebih ringan. Itu pasti itu. GeoTIFF punya data, dulu tuh punya data, jadi dari project itu aku dulu punya data sekota Bogor. Sekota Bogor itu ortofotonya itu 200 giga maksudnya. Giga ini sekota Bogor ini. 200 giga itu berapa hektar kota Bogor itu? Sangat-sangat luas. Nek dijadikan ECW itu cuman 20 sampai 30 giga loh. Sangat berkurang jauh. Nah, makanya teknologi 3D itu semakin dilirik karena bagaimana kita menyimpan, memproses, mengolah. Itu tuh semakin mudah, teman-teman. Semakin banyak aplikasinya. Termasuk nanti kita pelajari SketchUp. Teman-teman bisa SketchUp, bakal bisa pakai di mana-mana. Bisa laku gitulah untuk 3D spatial data. Terus berikutnya ada SHP maupun GeoPackage. Ini format vektor 3D. Kalau SHP itu pakem Esri ya, punya Esri. Kalau GeoPackage itu kan udah open source ya, punya QGIS. Itu keduanya bisa dipakai untuk menampilkan vektor 3D. Cuman masalahnya kadang shape file ini dia itu terlalu dependent, terlalu bergantung sama Esri. Jadi ini dulu pernah pengalaman ada objek kota 3D ya, di Bogor juga, Bogor 3D. Itu ketika dibuka di ArcGIS Pro itu muncul tuh kayak gini kayak gambar ini muncul nih. Naik dia ke atas. Nah, nek dibuka di aplikasi lain itu nggak muncul sama sekali. Jadi cuma 2D gitu loh, kayak 2D doang. Nah, ini kan berarti format itu kayak nggak apa ya, kalau nama istilah itu nggak interoperable. Jadi nggak bisa dipakai di semua tempat. Makanya itu sebenarnya yang paling menguntungkan adalah menggunakan format data yang dia itu open source, bisa dipakai dibuka di mana saja. Contohnya GeoJSON. Jadi format JSON
ini merupakan format vektor, ini JSON ya, JSON, yang sedang banyak dilirik untuk menyimpan data vektor ya, JSON. Jadi, JSON apa kepanjangannya ya? JavaScript apa ya? Bali. Jadi format JSON ini untuk menyimpan data vektor juga, cuman dia lebih ringan teman-teman dibandingkan SAP maupun GeoPackage. Nah, format seperti GeoJSON, CityJSON itu format standar, tapi dia itu open source. Jadi gratis, bisa dibuka, dipakai di mana saja. Nah, QGIS itu bisa dipakai untuk menyimpan data GeoJSON, ArcGIS kayaknya juga bisa ya. Ada kan ya di ArcGIS itu di menu convert JSON to layer, layer to JSON. Nah, itu juga ada. Nah, ini format ini sudah mulai banyak digunakan, format JSON. Terutama nih kota-kota 3D. Pointernya kok hilang? Oh, ini. Format kota 3D seperti ini nih. Ini kalau misalnya disimpan sebagai SAP, wah, bisa bergiga-giga gitu kan. Nah, jangan simpan di format SAP gitu, format disimpan. Nah, ini juga baru muncul nih, namanya CityJSON. Nah, ini juga jadi topik skripsi bagus banget, CityJSON. Ini format baru dan sangat ringan teman-teman dibandingkan format SAP dan lain-lain. Jadi intinya data geospasial merupakan data yang berat sebenarnya teman. Jadi ya tetap teman-teman harap bersabar ya, harap dikuat-kuatin karena ya data geospasial itu memang data yang berat teman-teman, data yang berat dan ada beberapa teknik untuk menyimpan datanya. Format lain juga ada FBX, OBJ juga dipakai OBJ, 3DS, DAE. Jadi juga jangan cuma punya BAE tapi juga punya DAE. Terus ada STL, PLY, ada VRML dan lain-lain. Jadi banyak teman-teman. Cuman ini yang paling sering digunakan. Nah, berikutnya bagaimana kita melakukan teknik pemodelan teman-teman. Sebenarnya cara kita melakukan 3D modeling itu beragam. Dan pada intinya itu bergantung ke data 3D apa yang sedang kita pakai. Nah, kalau misalnya kita pakai data LiDAR atau data laser scanner, nah sepertinya kita perlu melakukan memilah mana yang termasuk model 3D yang akan dimodelkan. Jadi kalau teman-teman pernah pakai laser scanner, 3D laser scanner gitu ya, mau pakai di airborne, di UAV maupun yang tripod maupun yang handheld ini, itu bakal pertama menghasilkan noise sehingga perlu dikoreksi. Terus dia bakal menghasilkan begitu banyak objek yang sebenarnya nggak perlu dimodelkan. Jadi misalnya nih kita UAV nih terbang sekeliling sepanjang jalan, leger jalan ini project juga nih. Sepanjang leger jalan utama di Jogja. Nah, sebenarnya yang dimodelkan tuh jalannya doang kan, tapi kan kayak bangunan di sekitarnya itu kan perlu dihapus dulu. Nah, perlu dihapus ya, karena tadi data point cloud tuh berat teman-teman, data 3D itu berat. Maka perlu dilakukan feature extraction. Nah, seperti itu. Baru setelah jalan tol, baru kita bisa modelkan. Kalau misalnya foto udara sama, kita ngolah foto udara, teman-teman kayak di Fotory lah. Di Fotory kan ada di Agisoft itu ya. Ada align photos, itu yang ini. Generate point cloud, itu build point cloud yang ini. Terus kita build mesh, baru build tekstur ya, yang ini. Baru bisa dibentuk model 3D. Udah. Jadi sebenarnya tergantung ke data. Nanti tugas ini teman-teman membayangkan sendiri rumah masing-masing. Jadi nanti di SketchUp itu ada tools buat apa? Buat objek 3D lah, mau pakai rectangle, circle, apalagi apa ngedigit pakai pensil, terus di extrude ke atas, itu banyak tools yang nanti bisa didemokan oleh Mas Fikri. Oke, nah aplikasi yang akan digunakan untuk visualisasi data geospasial. Nah, ada aplikasi GIS, ada juga aplikasi 3D modeling. Nah, kalau aplikasi 3D modeling ini sebenarnya nggak punya dukungan terhadap data spasial secara langsung, teman-teman. Contoh kayak Blender. Blender ini nggak bisa buka data spasial, tapi kita bisa gunakan plugin untuk misalnya untuk mengimport data point cloud, mengimport data JSON dari situ JSON itu bisa, teman-teman. Nah, kalau SketchUp ini sebenarnya juga termasuk 3D modeling teman-teman. Dan kita itu nggak bisa secara langsung mengunggah data point cloud itu nggak bisa. Harus pakai plugin yang namanya Undead, itu minggu depan. Nah, kalau Autodesk Civil ini dia lebih masuk ke aplikasi CAD dibandingkan aplikasi GIS ya. Dia masuk ke aplikasi CAD. Walaupun untuk membuka point cloud itu bisa langsung. Kayaknya raster juga bisa langsung, data gambar bisa langsung juga. Jadi ini masuknya aplikasi CAD. Nah, beda sama aplikasi yang sebelah kiri yang JIS, ini memang aplikasi-aplikasi yang memang untuk spasial teman-teman. Ya JIS itu standar lah. Ini bisa buat 3D juga. QGIS ya standar juga bisa buat 3D. Glowmap juga bisa buat 3D. Jadi ya ini aplikasi-aplikasi yang buat spasial lah, JIS banget nih.
Cuman nanti teman-teman eh, untuk minggu ini itu SketchUp dulu, yang ini ya, SketchUp dulu. Ini SketchUp web logonya, ini SketchUp Pro. Nanti minggu depan itu pakai SketchUp boleh, pakai Revit juga boleh, terserah. Nanti di minggu 11 play Canvas, minggu 12 baru pakai aplikasi ini. Jadi nanti satu persatu kita bakal coba teman-teman aplikasinya. Yang ini kan nggak usah nih, sudah pernah nih di minggu 7 konsepnya, yang ini nggak usah. Jadi kita bakal pakai aplikasi-aplikasi ini teman-teman, jadi bisa dipersiapkan. Nah, ini akan kita pakai, akan kita pakai, ya SketchUp ya. Ini contoh yang di laptop ini nggak ada SketchUp-nya, kebetulan SketchUp Pro tuh nggak ada, adanya SketchUp web, itu ada. Kita bakal melakukan pemodelan suatu objek, yakni rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing ya. Jangan rumah orang atau rumah tetangga, karena nanti pemodelannya itu jangan cuma luarnya, tapi dalamnya. Tapi dalamnya itu nggak perlu detail-detail banget. Jadi bisa disesuaikan, diatur lah teman-teman, nggak usah terlalu detail. Cuman harus ada perabotannya. Perabotannya nggak usah semua juga. Nanti perabotannya boleh diambil dari 3D warehouse. Nah, ya teman ada nama 3D warehouse teman. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya 3D warehouse ini untuk perabotan atau objek-objek yang sulit untuk dimodelkan secara detail ya. Ini sama kayak apa ya? Kalau di dulu kita mainnya di Sketchfab ya, ya main di Sketchfab. Kalau 3D Warehouse itu kayak tempat download model 3D tapi bisa langsung di SketchUp. Jadi nanti di SketchUp Pro itu ada tombol 3D Warehouse, ya logonya ya. Kalau diklik kita bisa pilih objek apa, terus pas klik download dia langsung muncul di dalam SketchUp kita. Jadi kita nggak perlu download simpan ke drive, bukan drive, simpan ke dalam laptop kita nggak perlu, tapi dia langsung ke dalam SketchUp-nya teman-teman. Jadi bisa muncul langsung. Nah itu teman-teman nanti tugasnya seperti itu. Nah ini contoh, ini tampilan untuk SketchUp web teman-teman. Nanti di sini ada toolsnya, ada select, erase, ini pensil buat ngedigit apa objek gitu. Nanti ini ada scale, scaling itu untuk ngegedein. Terus ini ada extrude, ada push and pull namanya. Jadi push and pull bisa ditarik ke atas jadi model 3D. Terus ini transform, terus ini rotasi. Ternyata bukan scale ya. Ini scale. Ini paint, bucket, ini rotate ya. Ini lupa. Ini measure, mengukur jarak. Jadi nanti bisa dicoba aja. Nah, kalau di SketchUp Pro nanti juga ada tools-toolsnya. Nanti mungkin Mas Fikri yang bakal menjelaskan detail tiap toolsnya gimana. Cuman ya intinya ada alat-alat seperti itu, tools-tools yang membantu untuk 3D modeling teman-teman. Nah ini ya yang SketchUp Pro ya, uh, apa bucket untuk ngewarnain atau ngasih material. Ini material di sini materialnya. Ini penghapus, pensil ya ini buat apa? Dua arc itu apa? Dua arc, two arc ini buat line, buat lengkung, buat curve itu bisa. Ini push and pull tadi, terus scale, ya gue gak lupa-lupa ya. Ini offset, rotate, transform, measure. Ya, nanti ada ini text. Ya, begitu teman-teman. Nah, jadi pokoknya nanti bisa dicoba sendiri. Toolsnya nggak nggak overwhelming banget sih, nggak nggak susah untuk dipelajarin, mudah untuk dipelajarin. Ya, tinggal teman-teman silakan klik-klik aja, tiba-tiba jadi, ya itu ya. Jadi sambil merem aja nanti, merem terus klik-klik aja tiba-tiba nggak jadi. Nah, ini contoh model 3D. Nanti teman-teman bakal diminta untuk menampilkan base map-nya dulu. Jadi di SketchUp kita bisa sambung geotagging, geolocation dengan peta. Nanti dipanggil petanya, area rumah teman-teman itu sebagai base map lah, sebagai dasar. Nah, ini dasarnya ya, base map. Nanti teman-teman silakan 3D model di atas itu, di atas base map-nya, di atas ini. Tujuannya adalah biar model 3D yang kita buat itu akurat, benar secara posisi maupun geometri. Itu teman-teman. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, tapi pas dan bisa dibuka dengan lancar gitu lah. Jadi nggak terlalu gede ya. Nah ini contoh dulu waktu project pernah buat ini asrama Kinanti ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah di asrama Kinanti nih, terutama yang Putri nih. Ini asrama Kinanti 2 ya. Ini dibuat pakai SketchUp Pro. Itu SketchUp Pro. Jadi teman-teman nanti bakal membuat model 3D tapi rumah masing-masing. Jadi jangan rumah tetangga yang dibuat. Ya boleh juga kalau misal tetangganya bayar gitu kan, kamu bisa SketchUp ya? Bisa om tante, oh, tolong dong dibuatin. Ntar harga harga tetangga aja ya, wah harga tetangga ini gratis nih artinya. Oke kita coba lihat ya, SketchUp
web yang di laptop ini ya. Mohon maaf, nih laptopku nggak ada SketchUp Pro. Ini SketchUp web tampilannya seperti biasa, ya ada orangnya. Pensil kita buat apa gitu, pensil gitu kan. Terus bisa di push and pull. Push and pull kita buat rumah. Nah, misalnya di sini ada jendela, misalnya jendelanya mau ke dalam, misalnya set, gitu. Set. Nah, terus mau apa lagi, mau pintu misalnya. Pintu juga bisa, ya nanti teman-teman silakan di explore, bisa digunakan. Set, lagi ini move, rotate, scale, pen, orbit, deng, kali. Ya nanti bisa dicoba ya teman-teman. Di bagian sini, di sini 3D warehouse nggak ya kalau yang web? Ini ada nih 3D warehouse. Nanti di SketchUp Pro juga ada 3D warehouse. Ntar bisa pilih apa ya, sofa misalnya, sofa. Ntar bisa cari yang ringan-ringan aja, jangan gede-gede. Terus nanti nanti dia bakal masuk ke SketchUp teman-teman, ke dalam sini langsung. Nanti bisa ditemukan oleh Mas Fikri. Nah, ini contoh yang tadi yang ya ini apa menampilkan base map ya. Nanti base map itu gimana ya kalau di SketchUp web ya? Components. Ya, aku agak lupa. Cuman kalau misalnya di SketchUp Pro sih bisa diimport sih. Oke, Google. Ayo, location nih kayaknya. Lihat location. Kalau di SketchUp web ya, kalau teman-teman pakai SketchUp web. Nah, ini kan ntar bisa pilih region mana yang akan diimport, ntar select. Ini sama kalau di SketchUp Pro juga gini nanti. Ya, seperti itu teman-teman. Sebenarnya materinya adalah itu saja. Kita bakal melakukan 3D modeling. Nanti teman-teman diminta ini ya, buat memodelkan bangunan di rumah teman-teman dulu, rumah teman-teman, dan mungkin beberapa rumah di sekitar rumah teman-teman. Jadi untuk rumah teman-teman dibuat agak detail, agak lengkap. Nah, kalau rumah sekitarnya boleh mungkin nggak terlalu detail. Jadi ya teman-teman ingat-ingat dulu rumahnya gimana. Jangan dilupakan rumah masing-masing. Oh, nih ada pilarnya, ada atapnya, ada ruangannya, ada sekian-sekian. Terus mungkin di sini ada kursi, ada sofa, tinggal di download dari 3D Warehouse, masukin. Terus teman-teman punya motor atau mobil di rumah, dimasukin dari 3D Warehouse bisa. Terus sekitarnya itu ya luarnya aja, kalau sekitar itu eksteriornya aja. Oke, sebenarnya tugasnya seperti itu. Teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman terkait materi dan ya terkait 3D modeling ini teman-teman. Oke, ada yang pengen tanya atau bisa langsung ngomong atau chat personal, chat DM kamu. Wah, direct message. Ada. Gila. Apa ada? Belum ada? Ya, kalau misalnya belum ada, eh, monggo bisa apa Mas Fikri bisa mendemokan ya, Mas Fikri. Ayo, Fik. Demokan bagaimana buat menggunakan tools di SketchUp dan tugasnya. Oke, oke teman-teman, mungkin kita pertama lihat dulu ya tugasnya buat besok tuh, kalau nggak salah ya besok itu tugasnya. Nah, suaraku kedengeran nggak ya teman-teman? Soalnya ini agak agak gimana gitu. Masuk. Masuk. Soalnya tadi aku diberikan sama Mas Taufik kemarin beserta interiornya gitu ya, Mas Lem. Benar. Interiornya dari 3D Warehouse aja Oke, nggak jadi apa-apa, tapi nggak perlu detail-detail banget. oke, oke benar. Jadi di sini uh, kita bakal kayak perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalian itu Belum share screen. Fik. bebas melakukan. Oh ya benar. Sebentar. Ya, izin saya screen dulu ya teman-teman. Oke, di sini ya mungkin kita bisa buka SketchUp-nya dulu nih. Kebetulan aku pakai uh, SketchUp dari tapi bajakan ya teman-teman. Jadi jangan ditiru buat kalian kalau bisa unduh yang bagian student, yang student apa ya namanya, lisensi mahasiswa gitu lah. Kalian nanti ikutin aja petunjuknya di Elok itu ada. Kalian bisa download dulu atau mungkin bisa pakai SketchUp, pakai SketchUp buat gitu ya. Sebenarnya
sebenarnya hampir sama teman-teman SketchUp Web sama SketchUp biasa, tapi itu ada beberapa tools-tools yang nggak ada di SketchUp Web gitu. Jadi pada intinya tuh menurut sepengalaman aku itu lebih lengkap ya. Tapi aku lupa di bagian mana yang membedakan antara SketchUp Desktop sama SketchUp Web gitu. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan itu kalau misalnya membuka SketchUp itu yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan toolsnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menyiapkan toolsnya, ini bisa dilihat dari atas ini. Ini adalah kumpulan tools-tools basic ya teman-teman. Di sini tuh tools basic itu sebenarnya sering digunakan. Yang sering digunakan itu ya paling ini push and pull, terus ada scroll line, rectangle dan sebagai macamnya. Jadi itu kaitannya untuk melakukan pembuatan objek. Untuk melakukan kalau misalnya di laptopnya kalian itu belum ada, itu nanti bisa diklik kanan di bagian atas ini. Nah ini nanti kalian bisa aktifkan beberapa tools yang ada di sini. Kalau aku untuk sementara ini kalian bisa pakai tools basic seperti kayak punya aku ini. Ada 4 ya, ada drawing, getting start, lalu ada standard view. Lalu nanti kalau misalnya kalian ingin lebih, misalnya kalian bentuk rumahnya itu ternyata aneh ya, kalian nanti bisa install plugin-plugin yang diperlukan. Biasanya itu nanti banyak tutorialnya di YouTube ya teman-teman. Silakan kalian bisa improve karena memang itu seperti yang tadi udah dijelasin Mas Kevin, SketchUp ini nanti bisa punya banyak manfaat ya. Kegunaannya tuh banyak banget, bisa buat PRJT atau skripsi. Jadi kalau kalian yang berminat di bidang ini itu nanti kalian bisa eksplor sendiri. Ya, jadi biar lebih pro lah daripada teman-teman yang ikut kelas di sini gitu ya. Oke, jadi mungkin ini settingan dari toolsnya. Ada aku pakai drawing, gitu, start, standar sama view. Oke, yang pertama kali kita lakuin itu kalau bikin rumah, biasanya itu aku lebih gampang bikin rumah kalau dia itu tampak atas. Jadi di sini aku pakai buat view-nya ini apa ya? Lupa aku. View, kayaknya view kan? Nah, view. Nah, jadi view-nya itu aku pakai dari top, dari atas. Jadi dengan menggunakan view top ini nanti kita bisa kayak seolah tuh dari kayak mata elang tuh kita bisa melihat dari atas. Jadi itu kita lebih gampang buat melakukan input terhadap ininya, terhadap apa ya? Kalau misalnya kita mau bentuk lebih gampang lah. Oke, kalau misalnya kalian mau bikin bangunan atau rumah, itu kalian bisa pakai tools ini. Biasanya aku pakai rectangle ya. Kalau rumah itu kan bentuknya biasanya kotak. Atau mungkin rumah kalian ada yang aneh bentuknya bundar itu ya itu nanti kalian coba sendiri lah bagaimana ya. Tapi kalau pada umumnya bangunan itu bentuknya itu rectangle ya. Jadi kita tarik aja. Biar ukuran rumahnya itu sesuai dengan ukuran rumah kalian, kalian bisa lihat di bagian kanan bawah ini itu ada namanya dimension. Jadi dimension itu nanti bakal mengatur ukuran rumah kalian. Aku lupa X-nya tapi bisa nanti bisa dilihat. Jadi caranya itu kalian klik satu kali di sini. Nah, ketika ini masih bisa bergerak, nanti angka-angka di bawah ini akan bergerak ya. Sebentar aku ganti settingannya. Ini sketch aku tampaknya masih masih yang inch. Nah, ya kalau misalnya kalian buka SketchUp pakai aja yang meter ya. Kita ulangi dulu. Sorry teman-teman tadi aku lupa untuk setting. Oke, di sini kita mulai lagi ya. Toolsnya masih sama ya tadi ya. Terus kalau ada orang ini, kalau kalian merasa mengganggu, boleh dijalan aja, tekan aja dulu. Kalau misalnya asalkan tidak mengganggu ternak warga gitu ya, nggak usah dihilangin, nggak apa-apa. Terus habis itu digeser, kita bikin rectangle ya teman-teman. Jadi cukup klik satu kali aja rectangle. Habis itu dalam keadaan masih dinamis seperti ini, kalian ketik angka. Lihat ya, fokus-fokus di bagian kanan bawahnya ya. Jadi misalnya aku klik 3, terus titik koma, misalnya 5. Misalnya dimensi rumahku 3,5. Misalnya ini kecil banget tapi oke. Oke, jadilah kayak gini. Ini adalah ukurannya 3 meter kali 5 meter gitu ya. Kalau nggak percaya bisa diukur aja di bagian tab measure tool ini. Ya gambarnya meteran ya, jadi gampang visualisasi. Simbolnya tuh gampang ya untuk
diartikan ya, karena gambarnya itu mencerminkan banget ya. Di sini ada meteran, pakai aja meteran. Kita ukur di sini. Dan ya benar 3 tuh. Di pojok kanan atas, di pojok kanan bawah itu tuh 3 sama berapa? 5 ya, 3,5. Oke, misalnya kalau kalian ingin menggeser, bisa banget digeser, ya bisa aja digeser. Kalian blok dulu, pakai select ini, kalian pilih topik tadi, terus kalian move, tinggal move. Nah, misalkan kalau kalian bikin rumah, diusahain kayak gini ya teman-teman. Kenapa kalau bikin rumah harus kayak gini? Karena ini adalah titik sumbu dari SketchUp-nya. Biasanya aku bilang tuh kayak titik koordinat. Nanti kalau misalnya kalian bakal mengekspor bentuk dari rumah kalian itu, nanti sumbu koordinatnya itu bakal menyesuaikan dari SketchUp-nya. Jadi di sini itu adalah titik 0,0,0, 3 dimensi ya. 0 dari SketchUp. Nanti kalau ketika kalian melakukan ekspor gambar terhadap misalnya kalian mau pindah nih jadi ke game engine, ke Unity gitu. Nanti gambar yang terinput itu sistem koordinatnya akan ikut ke dalam sistem koordinat dari SketchUp. Jadi dibiasakan kalau gambar dipusatkan di 0,0,0 ya. Terus habis itu uh, kalau misalnya rumah kalian kotak kayak gini cukup gampang ya. Jadi kalian cuma kayak gini. Terus kalau misalnya dalam kartografi itu kan ada namanya LOD ya, level of detail gitu. Level objek-objek 3 dimensi. Kalau misal kalian ternyata dia itu minta LOD 1, mungkin kalian udah diajarin ya tentang LOD, level of detail. Misalkan kalian diminta LOD 1, ya udah kayak cuma koordinat X, Y, kalian lakuin aja push and pull ke atas. Nah, untuk push and pull ini bisa diatur juga. Ini tadi misalnya aku mau tingginya 3, jadi aku ke 3 aja, terus ya. Jadi udah jadi ya, ini LOD 1, bangunan LOD 1. Jadi nanti kalian disesuaikan aja LOD-nya, karena memang tugasnya LOD-nya sampai 4 ya, sampai dalam ya. Jadi nanti kalian atur interiornya juga. Oke, baik lagi ya. Karena rumah itu mungkin kalau rumahnya kalian kotak tuh gampang ya. Kalau misalnya nggak kotak, kalian bisa pakai tambahan line. Kalian bisa bikin gambar sendiri. Misalkan kalian ingin tambah apa ya misalnya? Oh, di sini mungkin ada teras gitu. Dan tambah kayak gini ya. Itu mungkin. Habis itu ke belakang kalian bikin ada teras belakang juga mungkin. Itu. Terus habis itu kalian mungkin bakal drag ya. Oh ya, terus ada tools penting lagi. Di sini ada pen. Pen itu kayak pen map lah. Kalian biasa pakai ArcGIS atau QGIS pasti paham. Pen map itu cuma buat geser-geser. Lalu ada orbit. Orbit itu untuk melakukan rotasi. Ya, gampang ya. Terus habis itu kalau misalnya kalau bikin rumah, ya aku biasanya kayak gini. Dari base-nya dulu, habis itu baru aku push and pull. Nah, kalau di push and pull ini gampang ya, tinggal ditarik. Misal tinggal rumah kalian berapa ya? 3 kah? Misal 3 atau 4, 4 ketinggian ya. 3. Disesuaikan aja sama ketinggian rumah kalian. Misalkan kayak gini. Seperti itu. Nah, terus ada hal penting lagi ya teman-teman. Kalau misalnya dari SketchUp ini, kalau misalnya ingin melakukan push and pull itu berlakunya kumulatif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah bangunannya udah jadi nih 4 ke atas, terus kalau kalian mau push and pull lagi, itu berlakunya kumulatif ya. Ketika kalian ngeklik 3 nanti jadinya 3 tambah 3, jadinya nanti tambah tambah naik gitu. Tuh, jadinya bangunannya tambah naik. Jadi kalau misalkan kalian salah ukuran itu dikontrol Z dulu sampai ke bawah. Nah, baru nanti di push and pull lagi. Jadi hitungannya itu mulai dari nol aja. Jadi jangan udah jadi terus kalian tambahin tuh. Misalkan 3 lah ya.
Ya. Terus kalian kalau misalnya ada, ini kan bangunannya kalau misalnya dalam prinsip dasar dari SketchUp itu setiap bangunan yang dipisahkan oleh garis itu nanti akan membentuk bangunan tersendiri ya teman-teman. Ya tadi udah lihat. Jadi itu kalau misalnya ini ada bangunan satu, ada bangunan dua, ada bentuk bentuk satu, ini bentuk aku anggap yang ini bentuk satu, yang ini bentuk dua. Ketika dia itu dipisahkan oleh garis, nanti dia itu bakalan ya misah gitu ya. Itu prinsip dasar dari SketchUp itu. Nah, jadi bagian sebelah sininya tuh kalau dipisahin garis bakal keangkat. Jadi kalau misalnya kalian pengen ininya ikut keangkat, kalian bisa pakai yang kayak gini. Ini bentuk yang kalian push and pull. Misalnya, rumah kalian ya. Kayaknya si Fikri sinyalnya nggak stabil. Ya, tunggu bentar ya. Oke, sorry teman-teman. Mungkin karena tadi sinyalku jelek banget ya. Oke, kita lanjutin. Bentar ya. Sorry banget sinyalku jelek tadi. Oke, kita lanjut ya. Mungkin kita lanjutin dulu. Eh jadi ini bagian yang tadi kita lanjutin aja. Bentar. Oke, tadi lanjutin bangunan yang tadi. Pokoknya kalau udah jadi, ya udah kalian sesuaikan bentuknya dengan bentuk rumah kalian. Terus kalau misalnya rumah itu kan banyak ya atributnya, ada jendela, ada rumah. Kalian bisa tambahkan ketika bangunannya udah berdiri. Misalkan ini ada bangunan LOD 1. Bangunan LOD 1 ini ya cuma kotak kayak gini doang. Tapi kalau ketika udah tambahkan tekstur, misalkan kalian tambahin lah, apa ya, jendela kah? Misalnya aku mau nambahin pintu, naik aja. Maaf ya teman-teman kalau misalnya desainnya jelek karena aku bukan anak arsi, jadi kalau dimaafkan. Oke, kalian gambar vertikal aja kayak gini. Itu nanti udah jadi sebuah pintu gitu. Nanti kalian bisa dibedain warnanya. Gitu. Bisa dibedakan warnanya menggunakan pen bucket. Nanti kalian bakal bisa pilih warnanya atau teksturnya. Lalu kalian bisa gambar lagi apakah misalnya jendela atau apapun gitu. Uh, so kalian mau bikin jendela kah? Tapi dilurusin dulu dari pintu. Oke, misal kalian mau membuat jendela. Terus nanti kalian kalau bentuknya cuma kayak gini doang, nanti kalian kayak cuma terkesan kayak apa sih, kayak cuma oh ini kayak bangunan kosong doang. Tapi nanti kalian bisa ubah bentuknya itu ketika nanti kalian sudah beri namanya tekstur ya teman-teman. Kalau kalian kasih tekstur nanti bentuk-bentuk yang kayak gitu akan menyerupai atau membentuk sebuah objek gitu. Kayak ini bangunan LOD berapa ya, kalau kalau menurutku ini udah tambahin tekstur jadi udah bukan LOD satu lagi, udah naik, udah ditambahin objek-objek pentingnya. Oke ya. Itu kalau misalnya penggunaan, itu aku mempraktikkan penggunaan push and pull tadi ya, push and pull, terus habis itu line, terus habis itu tadi rectangle. Untuk bentuknya nggak bakal aku detailkan aja,
aku bakal cuma kasih tahu bagaimana cara menggunakan tools ini untuk finishingnya, untuk menambahkan warna misalnya. Kalian bisa pakai paint bucket. Nah, di sini untuk paint bucket ini nanti kalian bakal menemukan warna. Nah, ini misalkan di sini ada warna ini. Kalian bisa taruh aja. Ini seperti yang tadi aku udah bilang ya, ketika sebuah objek dipisahkan oleh garis di SketchUp itu nanti garisnya itu bakal memisahkan ya, jadi memisahkan dua sifat ini. Jadi kalau kalian kasih warna ke cuma satu dan masih dipisahkan oleh garis, nanti dia itu bagian sananya nggak bakal dikasih, nggak bakal berwarna gitu. Makanya kalau kalian ingin apa ya, tetap kayak ada masih dalam satu bagian yang sama, kalian harus hilangin dulu garisnya, gitu ya. Nah gini, misalnya rumah kalian warna kayak gini, ini aku jelek banget milih warnanya tapi is okay lah. Aku cuma memperagakan doang. Kalian harus bikin yang jauh lebih bagus daripada ini. Karena ini memang agak mendadak ya, live banget. Jadi aku tidak bisa memberikan yang bagus. Karena memang untuk membentuk rumah ini, aku harap tugasnya kalian kecil ya teman-teman. Karena untuk membentuk objek kayak gini, walaupun kelihatannya gampang, itu butuh waktu lama dan menghabiskan banyak waktu dan memori laptop kalian juga. Jadi kalau bisa tuh dicicil, di save, dicicil, di save. Gitu ya. Jadi jangan langsung satu malam gitu ya. Oke, ini tadi udah push and pull, rectangle, terus aku mungkin bakal mencoba bikin objek-objek yang lain ya. Misal kalau misalnya rectangle, kalian bisa pakai mana ya, yang drawing atau standar ya. Pokoknya antara itu, kalian pakai, misal kalian mau circle, mau pakai circle, jangan lupa di uh, view-nya kalian dari atas dulu. Kalau kalian nyaman dari atas, ya udah kalian pakai yang atas. Oke, kita pakai circle misalnya. Kalau pakai circle itu lebih gampang karena komponen dari circle itu cuma kayak diameter atau jari-jari gitu. Ya, jari-jari ternyata. Ketika kalian bikin sebuah objek lingkaran, misalnya ini, misal berapa ya? Kalau ini satu, oke, harusnya 10 cm, 0,1 gitu. Nah, ketika kalian ingin membuat objek-objek lingkaran kayak pasak ini kalian bisa pakai circle. Jadi kalian akan membentuk suatu lingkaran dan seperti biasa kalau ingin tambahin ada volumenya, kalian bisa pakai push and pull. Nah, gitu ya. Kalau misalnya view-nya nggak enak, biasakan pakai orbit. Kalian dibiasain aja view-view kayak gini. Kayak mencoba aja tools-nya, asal pencet aja nggak apa-apa teman-teman. Oke, mungkin ini kalau uh, tadi aku memperagakan ini ya, circle, lalu mungkin aku ini pakai polygon. Polygon prinsip sama juga, kayak lingkaran yang dipakai itu kayak cuma jari-jari doang. Jadi ketika kalian mau pakai yang sama jari-jarinya, kalian bisa pakai polygon, di drag aja. Kalau pakai mau ada ukurannya, ya udah ditambahin aja radiusnya, misalkan tadi aku bilang 0,5. 0,5. Nah, sorry. Itu kalau misalnya udah bikin bentuk datar kayak gini, langsung dihapuskan tuh. Terus kalau misalnya ada yang tanya, Mas itu kan kalau vertikal, kalau misalnya bentuknya pas lagi posisi horizontal bisa nggak? Oh bisa banget. Kayak misalnya kan kalau kalian bentuk rumahnya ini ada, biasanya tuh kalau rumah ada apa nih ya? Kayak di atas pintu tuh ada kanopi atau apa gitu ya. Bisa kalian pakai pensil dulu, jadi kalian orak-arik dulu, kayak bentuk bentuk dulu shape-nya di sini. Nah, misalkan kalian bikin di vertikal ini, bentuk kayak gini, udah ya. Seperti yang tadi aku udah jelasin, ketika ada garis yang memisahkan sebuah objek kayak gini, nanti dia itu akan bisa menjadi suatu permukaan yang beda gitu. Oke ya, ini kalau misalnya udah dibikin garis, kita push and pull aja. Sorry, yang kecil ya. Nah, misalnya kayak gini, oh ini jadi kanopi. Nah gitu ya teman-teman, jadi bisa di vertikal juga.
Kalau misal, oh ini mas jendelanya kurang masuk, boleh kalian kayak gini dimasukin. Oke, gitu. Dan juga misal pintunya mas, pintunya juga kurang masuk. Oke, jadi masukin juga sampel juga, dorong ke belakang. Gitu. Nanti kalau kalian dikasih warna yang tepat itu bakal bagus banget ya. Disesuaikan aja sama kemampuan menggambar kalian masing-masing. Yang penting merepresentasikan rumah kalian juga. Oke, itu. Lalu ini kalian bisa explore sendiri, arc atau polygon atau pie. Ini prinsipnya sama kayak bikin bentuk-bentuk yang sulit gitu. Kita coba dulu mungkin bikin pie. Pie itu prinsipnya dia itu bikin bikin lingkaran ya kalau nggak salah kalau seingatku. Dia itu bikin lingkaran tapi dia itu bisa nggak full, jadi bikin kurva gitu, ya kan? Bikin kurva gini. Jadi ini bisa disesuaikan untuk ini bisa digunakan kalau misalnya bentuk rumah kalian itu ada yang aneh-aneh gitu, ya. Kayak lingkaran atau apapun. Kalian bisa pakai arc atau bisa pakai poly, bisa pakai circle. Kalau misalnya bentuk lingkaran yang bagus, kalau bentuk bentuk yang aneh bisa pakai pie, point arc. Silakan kalian bisa ini sendiri ya, apa namanya, explore explore sendiri bagaimana caranya membuat kayak gini. Terus kalau misalnya kalian mau bikin kayak gini bentuk yang sama tapi banyak gimana gitu. Contoh kayak gitu. Ya misal kalau kalian ingin mengcopy itu gampang banget ya prinsipnya gitu di SketchUp. Jadi kayak biasa kayak cuma di blok blok aja pakai select ini terus copy paste Ctrl Ctrl C. Bentar ya. Oh pilih aja. Ini aku tekan Ctrl C ya. Ctrl C copy terus paste. Nah kalian bisa bikin banyak. Kalau misalnya rumahnya kalian perumahan ini sangat memudahkan gitu ya. Jadi kalian bisa bikin kalau misalnya rumahnya perumahan tuh gampang banget. Jadi bikin satu objek, habis itu nanti kalian paste aja, dapat banyak. Terus kalau mau bikin jalan gimana ya? Ya tinggal jalan gimana? Kalau umumnya pakai rectangle kah? Warnain nanti hitam materialnya. Misalkan ini, aku bikin jelek banget sorry ya. Misalkan gini, bikin di rumah. Gini. Nah kalau misalnya kalian mau menambahkan objek-objek dalam rumah kalian tuh gimana mas? Kalian bisa import. Kita buka dulu 3D warehouse ya teman-teman. Di 3D warehouse kita misalnya bakal pilih mobil. Biasanya di rumah kalian ada mobil ya. Kalau ya nggak punya nggak apa-apa juga. Bisa kalian tambahkan objek lain, misalnya tambah tumbuhan atau apapun. Tapi hal yang paling penting kalau kalian bikin objek itu jangan lupa dilihat ukurannya teman-teman. Walaupun kalian pengennya yang bagus gitu, tapi lihat lihat juga ukurannya. Di sini aku mungkin bakal pakai yang paling kecil nih, 500 kilobyte, 500 KB. Kecil lah. Kalau misalnya yang gede nih, 11 mega itu gede banget ya. Jangan pakai yang terlalu gede. Mungkin tadi aku udah download nih. Di Enggak, warehouse-mu belum muncul, Fik. buka dulu. Share, Oh share ya, screen. Share apa? Yang screen. oh ya siap mas, bentar. Aku langsung share screen aja. Nah, Udah kelihatan belum, mas? udah ada. Udah, oke. Mungkin kalian bisa buka 3D Warehouse biasa. Carinya pencariannya 3D Warehouse. 3D Warehouse, ya, pokoknya cari aja 3D Warehouse. Terus habis itu kalian bisa pilih objek, terserah. Misalnya tanaman, apa mobil ya. Tadi aku udah mobil sih. Ini kebetulan sinyalku agak-agak ke mobil. Nah, sinyalku agak gimana? Nah, kalian bisa pilih model-modelnya, terserah kalian. Jangan lupa pilih yang kecil-kecil aja. Misalkan aku tadi udah download ini. Tadi karena sinyalku jelek, jadi aku eh, download duluan untuk antisipasi ya teman. Nah, misalkan kita mau ambil nih objek, kalian bisa lakukan dengan cara mudah. Misalkan kalian gampang,
Di file yang telah kalian download tadi bisa kalian drag and drop. Jadi ini tekan aja, terus itu di drop. Tapi kalau dengan cara ini itu kesulitannya nanti kalian bakal kesusahan nyari objeknya ya kalau kalian ngedragnya itu sembarangan. Nah, jadinya kayak gini. Ada mobil di sini. Kita geser dulu. Kalau misalnya Mas itu objeknya kekecilan, bisa pakai scale. Scaling aja. Oke. Jadi biasakan ya kalau misalnya eh, agak susah gitu, kalian kalau misalnya udah susah ya geraknya, mouse-nya, itu kalian bisa ganti view-nya pakai ini atau pakai orbit ini. Ini ya kurang lebih. Terus habis itu kalau misalnya mau di rotate, pakai rotate. Tapi biasanya kalau rotate aku pakai dari top biar lebih gampang. Oke, gini kurang lebihnya gitu teman-teman. Kalian bisa explore sendiri, silakan dicoba-coba aja, disesuaikan sama kondisi rumah kalian gimana. Oke, mungkin bakal jadinya kayak gimana? Ya? Kayak gini, udah mungkin. Kurang lebihnya kayak gini. Ini setelah kalian di bentuk-bentuk objek yang lain, terus tambahin import, misalnya di pohon, terus habis ini tadi aku ambil masjidnya karena masjidnya terlalu susah ya. Jadi aku ambil masjid nih, masjidnya punya orang, aku ambil aja. Terus habis ini mungkin ini pakainya ada bentuk-bentuk dari perumahan, ini aku ambil juga, aku sesuaikan teksturnya, gitu ya. Ini mungkin kalau kalian bikin kayak gini. Nah, ini kita bahas di sini ya juga. Ini bentuk objek kayak gini sebenarnya kelihatannya tuh cuma kayak kotak-kotak gitu ya teman-teman. Tapi itu baru bakalan representatif kalau misalnya kalian kasih warna dan tekstur. Misalkan di sini ada tekstur yang berbeda. Di sini tuh kalian pakainya teksturnya tuh kayu. Tapi di sini di sebelahnya itu kalian pakainya tuh yang kata. Jadi yang bening gitu. Itu bakal memberikan efek. Jadi seolah-olah itu seperti objek objek menyerupai objek. Ya, kurang lebih bikin kayak gini. Bikin sesuai dengan kondisi rumah kalian, serepresentatif mungkin, sebagus mungkin. Kalau kalian misalnya suka dengan ininya, apa namanya, dengan mata kuliah ini tuh kayak kalian harus mengeksplor diri kalian dari SketchUp karena kegunaannya benar-benar banyak. Kita lanjut di sini. Nah, kalau kalian misalnya pengen geotagging, tadi kan sudah dibahas ya sama Mas Kevin tentang apa itu geotagging. Nah, geotagging itu seperti yang aku tadi udah bahas ya teman. Dia itu bakal uh, mengikuti dari sistem koordinat dari si SketchUp ini. Jadi kalian kalau misalnya bikin objek itu disesuaikan, ya, lalu kalian bisa pilih di sini di geolocation. Tapi ini aku lupa pakainya 2021. Mungkin aku ini udah nggak bisa ya geolocation. Jadi kalian mungkin bakal pakai pakai aja SketchUp yang lebih baru karena kalian mungkin nanti nanti kalian coba download aja yang terbaru 2023 atau 2024 gitu. Nanti kalian pilih areanya terus habis itu import gitu aja. Area import ingat-ingat itu. Dua itu nanti kalian bakal memunculkan base map di sini. Jadi aku pakai bisa tapi sekarang nggak bisa ya. Aku di bagian ingat ya di bagian file geolocation, location. Di sini kalian pokoknya bakal disajikan peta gitu ya. Oh, ada gimana ceritanya? Pokoknya bakal disajikan peta gitu. Terus nanti kalian tinggal ada ada kolom pencariannya di sini. Kalau nggak salah ya, kalian coba dicoba sendiri. Kayak ada kolom pencariannya sendiri gitu. Kalian misal ketik kota atau kalian misalnya Jambi misal. Jadi kalian masuk aja ke situ, cari rumah kalian, habis itu paskan titiknya, habis itu import gitu. Gampang itu, ini itu nggak terlalu susah. Dan nanti itu bakal memunculkan gambar rumah kalian beserta basementnya. Jadi apa namanya? Mungkin itu. Apalagi ya Mas Kelvin, aku lupa ya.
Ada yang kurang nggak ya? Hmm, lokasi udah ya. Kayaknya udah cukup Ya, mungkin apa? ya. Oh, coba roof. Coba roof. Gimana gimana Mas? Roof. Kalau roof mana Oh, roof? atap apa? Hmm. Atap. Kalau misalnya bikin atap, kalau misalnya bikin atap itu kalau kalau dari aku sendiri ya, itu biasanya dibentuk dari balok dulu ya. Jadi misalnya kayak gini. Bentar. Jadi aku bakal pakai pensil yang tadi itu, pensil satu itu. Aku NSP aja biasanya. Ya, bentar. Dari atas. Gitu kan. Ini aku hands free aja teman-teman. Kalian kalau misalnya mau pakai ukuran yang pas, bisa kayak tadi yang aku udah contohin. Jadi itu kayak pakai setiap penggerakan objek itu kalian ukur dengan di bagian ini, di bagian aku lihat kursorku kan di bagian kanan bawah itu ada tulisannya angkanya bisa kalian ketik misalnya berapa tiga atau berapapun itu nanti disesuaikan. Nah biasanya kalau aku bikin atap tuh aku pakai cara yaitu bisa pakai ini ya. Pokoknya dia tuh membuat objek dulu di atas. Nah, pokoknya itu dibikin kotak dulu di atas. Baru nanti aku bentuk-bentuk disesuaikan sama info. Kayak apa ya? Disesuaikan sama bentuk rumah ya. Nanti pakai pensil bisa atau gimana pun. Ini mungkin aku hapus dulu ya. Nah, agak agak lama ya. Nggak pakai kotak. Jadi agak kaku gitu. Jadi bisa di drag gini ya. Di drag lagi. Kalau mungkin misalnya mau ditambahin. Jadi itu kayak dibikin pemisah dulu sih kalau aku. Silakan kalian bikin senyaman kalian gimana ada mungkin ada cara-cara yang lebih bagus tapi kalau menurut kayak gini nah mungkin kayak gini terus habis itu kalian nanti bisa kasih atapnya itu kalau aku biasanya dicari dulu garis tengahnya ya. Bentar, hapus. Bentar. Lalu kalian pakai dulu materialnya ukurannya berapa tadi tiga mungkin kalian bisa ngukur 1,5 no. Terus 1,5. Nah nanti kalau misalnya kalian menggunakan meteran ini selain berfungsi cuma buat ukur tapi dia itu juga bakal ada mark gitu ya kayak ada titik ini tapi ini titik bukan sembarang titik ya teman-teman dia tuh bisa menjadi titik acuan buat kita gambar jadi kalau misalnya kita udah mengukur ini nanti kita bisa menaruh pensil misalnya di sini ya misalnya kita bisa naruh pensil di titik yang sudah kita kasih meteran ini terus kita tarik bikinlah rumah. Habis itu kalau misalnya udah dibentuk di bagian sampingnya kalian boleh hapus bentuk-bentuk yang sekiranya tidak diperlukan. Bentar ya. Ini aku agak lupa-lupa juga. Kurang lebihnya gini. Terus habis itu nanti seperti biasa, kalau udah bikin, kalian bisa put and pull. Baik banget ya, tapi ya kurang lebihnya gitu. Kalian bisa sesuaikan sendiri. Pokoknya kalau misalnya aku mau bikin suatu bentuk yang aneh itu kayak misalnya segitiga, aku biasakan bikin itu dari balok dulu ya. Jadi aku ulangi mungkin. Misalnya mau bikin atas bagian atas, jadi aku bikin.
Terus habis itu aku bikin balok dulu. Yang penting tuh bikin balok dulu. Habis itu baru dibikin pensil, pakai pensil. Atau mungkin bisa pakai bentuk-bentuk yang aneh. Terserah kalian nanti mau gimana. Misalkan kalian mau bentuknya aneh pun oke lah. Ini 2,8 berarti 1,4. Nah, 1,4 isinya titik. Terus kalian mau bikin curve. Kalian ini, bentuk atapnya kalian kayak gini. Rumah apa ya? Lupa tuh. Ya, kalau misalnya prinsipnya itu gampang ya, bikin bikin suatu bangunan push and pull, bikin bangunan, bikin bentuk push and pull, bentuk bangunan push and pull lagi, kayak segampang itu pakai setup, harusnya kalian bisa. Ya, misalnya bentuk rumah atasnya kalian kayak gini, kayak di rumah mana gitu, aku lupa. Nah, dari kalau dibentuk kayak gini dah push and pull aja, jadi objek atap. Kalau kalian pengen move, tinggal move di blok aja tadi, tampilan atas, mau belum selesai, oke. Wah nggak pas, maafkan aku teman-teman, tapi kurang lebihnya seperti itu. Disesuaikan aja bentuknya sama punya kalian. Jadi kalau misalnya atapnya kalian segi 5 pun bisa dibentuk kayak gitu. Jadi bikin kotak aja dulu, nggak apa-apa. Uh, Habis itu nanti disesuaikan bentuk rumah. Dibikin sekreatif kalian mungkin, dibikin sekreatif mungkin sesuai rumah kalian. Kalian itu aja. Mungkin itu mas, kurang apa aja? Yep, kayaknya udah aman deh. Udah semua kayak. Sama ya? Udah ya. Pokoknya kurang lebih ya bikin kayak gini. Diisi perabotannya juga ya dalam-dalamnya teman. Ini kosong sih, nggak ada apa-apanya. Nggak bikin dalam-dalam. Kurang lebihnya gitu. Terima kasih, mungkin aku balikin ke Mas Taufik. Oke, coba ya. Ini tadi tak lanjut yang tadi soalnya di bagian di SketchUp-nya Mas Fikri kan belum belum ini ya teman-teman, belum belum update, belum update. Pokoknya nanti di SketchUp yang teman-teman terbaru itu atau di SketchUp Web itu di sini bagian location. Nah, tadi yang tadi Mas Fikri itu juga tunjukkan kan belum belum update jadi nggak bisa. Nanti bisa dipilih rumah teman-teman, apa ya? Misalnya Jakarta misalnya. Bisa dicari rumahnya di mana, terus misalnya di zoom in daerah mana gitu kan, terserah di sesuai rumah masing-masing. Select region, nanti kita pilih seberapa besar yang pengen dimasukin. Ini seharusnya bisa apa, base map yang citra satelit juga, cuman nggak tahu nih kalau di web kok nggak mau ya. Terus ntar tinggal diimpor aja. eh Salah-salah, ya kecil-kecil aja. Nah, terus untuk yang apa, yang bangunannya itu ya nggak nggak apa-apa, nggak serame sekompleks yang punya speaker tadi, itu sebagai contoh. Jadi ya rumah, yang paling penting rumah sendiri dulu itu lengkap, eksterior interiornya. Terus kalau misalnya rumah tetangganya ya minimal tiga lah, tiga bangunan sekitar. Terus ya udah eksterior doang, jadi nggak perlu apa, nggak perlu dalam-dalamnya, nggak perlu ya kan. Masa teman-teman apa survei kan, ke rumah tetangga dulu kan, masuk rumah tetangga gitu kan. Nah, ini nanti bentukannya kayak gini nanti tonton. Oke, terus kalau dari pengalaman dulu, aku dulu juga buat roof itu yang kayak Fikri tadi jabarkan ya, manual. Cuman kalau dari asisten sebelah, kelas sebelah si Jo itu menyampaikan katanya teman-teman juga bisa pakai plugin teman-teman. Nama pluginnya ini ya, 101 Bit Tools. Ini tutorialnya banyak di YouTube, di internet. Jadi nanti bisa dicoba aja. Ini juga buat atap tapi versi otomatis. Nah, ini kan lebih simpel teman-teman. Nanti teman-teman boleh coba explore sendiri ya. Cuman kalau mau manual itu juga boleh, karena kalau yang otomatis itu dia tuh nggak bisa custom atapnya teman-teman. Jadi kayak template mereka gitu lah. Atapnya selalu apa, yang limas gitu loh, selalu yang limas. Nah, kalau teman-teman rumahnya itu atapnya unik-unik kayak tadi yang setengah lingkaran yang dibuat Fikri itu, nah teman-teman harus buat manual tuh kan. Cuman ini kalau misal rumahnya itu atapnya template limas itu ya bisa pakai ini buat mempercepat. Jadi nama toolsnya ya kalau misalnya di SketchUp Web ini aku nyari buat
extension itu nggak ada. Buat plugin itu aku nemu ya. Cuman kalau di SketchUp biasa, SketchUp Pro itu ada plugin, ada menu yang bisa kita klik itu untuk install plugin. Kayak di QGIS itu teman-teman, kayak di QGIS itu kan ada plugin ya. Nah di SketchUp itu juga ada banyak pluginnya banyak. Nah itu ntar bisa dicari 1001 Bit Tools, itu free, itu bisa dipakai buat atap teman-teman. Cuman ya kalau atapnya standar template template limas. Kalau enggak ya nggak bisa. Terus rumah tadi toolsnya udah, bangunan, apa lagi ya? Enggak, pertanyaan mungkin ya. Yang pengen ditanyakan dulu. Sudah, geolocation udah. Oh iya, ini kalau misalnya teman-teman pakai 3D Warehouse, itu juga bisa di SketchUp Web ini di sini ya. 3D Warehouse di sama di SketchUp Pro juga ada. Misalnya ya ini tadi ya, misalnya tadi yang Mas Fikri tadi bilang benar, kalau nyari objek di 3D Warehouse itu yang kecil-kecil aja. Jadi nggak usah gede-gede yang sampai belasan MB karena nanti mempengaruhi file akhir hasil SketchUp teman-teman. Nanti makin gede teman-teman, makin lama dibuka. Nah, kalau 3D Warehouse, teman-teman tinggal download aja langsung di aplikasi. Nanti langsung muncul di sini teman-teman. Nanti langsung muncul di aplikasinya, di SketchUp-nya. Nah, di 3D Warehouse itu seperti itu teman-teman. Jadi tinggal download dan tinggal masukkan. Terus lagi yang belum ya? Oke, mungkin ini ya teman-teman. Tag. Nah, kalau tag ini buat layer teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa buat beberapa layer. Misalnya delete, misalnya delete eh, ini kalau di SketchUp apa ya? Tapi kalau misalnya di SketchUp Pro itu juga ada cara aja namanya tag. Nah, tag itu layer. Jadi teman-teman kalau di ArcGIS QGIS kan namanya layer ya, layer. Nah, kalau di SketchUp itu namanya tag. Tag. Nah, nanti kita bisa buat tag baru misalnya. Nah, ini ada yang nanya, CC. Pekerjaannya yang penting adalah intinya apa sih? Kita jawab. Pekerjaan ini intinya, Mas mau nanya, jadi to be summarized, yang dikerjakan kita ini cuma rumah masing-masing plus halamannya dan rumah tetangga ya Mas? Benar, rumah masing-masing dan rumah tetangga, dan untuk dalam rumahnya tidak wajib ada. Itu untuk tetangga. Jadi kalau tetangga nggak ada interior, tapi kalau untuk rumah sendiri itu ada interior, tapi apa ya, nggak terlalu detail nggak apa-apa. Jadi cuman ada perabotannya tapi nggak lengkap tuh nggak apa-apa. Jadi ada misalnya sofa, ada kursi, ada TV itu boleh. Jadi gitu ya, ini untuk yang nanya. Perabotan aja. Jadi perabotan aja, ya perabotannya aja. Perabotan rumah sendiri ya. Jangan kita ke rumah tetangga kita kan ngintip-ngintip gitu kan, ntar dikira maling ya. Oke, Mas, siap. Oke, lanjut lagi sebentar. Terakhir. Nah, tadi itu sebentar. Rectangle. Nah, ini rectangle sini tuh gimana ya rectangle? Rotated rectangle ini bukan deh, bukan. Udah tak buat manual aja. Oh, ini nih rectangle saya cariin. Rectangle terus tadi itu kita bisa buat push and pull. Aduh, push and pull syarat tools kalau mau. Push and pull terus eh terus kita tadi buat atap ya, di sini buat atap. Nah, misalnya atapnya tadi itu, jadi buat atap ya, kita kita ambil contoh buat atap tadi, set offset mana sih offset. Ya anggap aja ini atap ya, pokoknya teman-teman nanti buat sendiri atap ya, pokoknya nanti itu atap. Nah terus teman-teman tuh sudah buat luarnya, sudah buat eksteriornya, terus teman-teman pengen ngisi dalamnya gitu loh. Nah aku tuh cuma pengen nunjukin kalau gitu kita tuh bisa nge-hide bagian atas, itu bisa di-hide gitu loh, jadi teman-teman bisa fokus buat ngisi dalamnya. Nanti teman-teman buat tag baru bisa misalnya atap, terus kan yang sudah diselect ini nanti dikasih tagnya atap, nanti bisa muncul di sini, bisa kita hilangin gitu loh. Nanti kalau sudah hilang kan kita bisa fokus ngisi dalamnya apa, misalnya mau apa, kasih pembatas ruang, kasih apa sofa, intinya gitu. Nah itu yang pengen tak tunjukin. Jadi ya buat luarnya kasih atap, nah atapnya itu bisa di hide, dikasih tag dulu di hide, terus teman-teman bisa fokus ke dalam apa, ngisi dalamnya mau rabutan apa gitu terserah. Ya gitu, intinya seperti itu tadi. Tag.
namanya tag. Ini kalau di SketchUp Pro juga ada ya, yang di desktop, yang di application, cari aja tag. Kalau di SketchUp Pro juga ada. Oke, itu tambahan terakhir, mungkin ada yang pengen ditanyakan terkait tugasnya mungkin terakhir, teman-teman. Sisanya sih sudah cukup lengkap. Kalau misal teman-teman mau di Elok itu juga ada tutorial, video tutor singkat SketchUp di Elok minggu 8. Mas, mungkin aku mau nambahin dikit, Mas. Boleh, boleh, Fikir. Oke, bentar. Aku bakal nambahin dikit ya. Ini mungkin bisa dibilang penting atau nggak penting ya, tapi teman-teman itu kalau misalnya mau tahu tuh ini untuk membuka pikiran aja. Itu kalian bisa menambahkan apa ya kalau istilahnya tuh. Kalau misalnya kalian lagi melakukan pekerjaan bersama dengan anak-anak arsi atau anak-anak sipil, itu kalian bisa menambahkan gambaran mereka itu. Jadi kalau mereka gambar, habis itu nanti mereka misalnya gambar denah rumah gitu ya, apa sih istilahnya. Pokoknya kalian nanti di anak-anak arsi dan anak-anak sipil itu bikin kayak denah rumah, kalian bisa importkan gambar itu ke dalam SketchUp ya teman-teman. Jadi itu kayak bisa dibikin sebagai base. Itu kayak buat sebagai pengalamanku itu kemarin-kemarin itu kalau misalnya bikin rumah sama orang-orang lain itu misalnya mereka udah bikinin peta itu kita bisa masukin aja. Ini ada gambar. Nanti kalau misalnya udah ada gambar kayak gini, kalian itu nanti tinggal bikin kayak bikin disesuaikan aja, disesuaikan sama bentuk rumah yang sudah bikin, yang udah orang lain bikin tuh. Nah, jadi misalnya kan kalian udah bikin rumah denah rumah apa sih namanya, base, kayak base rumah gitu. Habis itu nanti kalian tinggal pakai pensil aja, pakai line. Habis itu kalian ikutin bentuk rumahnya. Itu kayak lebih apa ya teman-teman? Lebih memudahkan sih kalau menurutku tuh kalau misalnya kalian bikin rumah yang dia itu memerlukan kerjaan ekstra. Nah, ini. Jadi diikutin aja kayak jadi kalau misalnya kalian kerja sama orang lain gitu bisa inputkan gambar. Dan aku juga kayaknya pernah dengar kalau misalnya SketchUp ini juga bisa menginputkan data AutoCAD ya teman-teman. Data CAD, tapi itu kayaknya membutuhkan plugin khusus. Jadi kayak kalau kalian misalnya mau explore sendiri itu bagus banget. Mungkin itu sih Mas kalau dari tambahan dari aku. Oke, thank you, Fik. Tambahannya sangat bermanfaat. Oke, mungkin begitu teman-teman terkait tugas dan materi minggu ini. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman terkait tugasnya atau materinya. Gimana? Aman, Mas? Oh, oke. Oke, ini kata Mario aman. Oke, berarti setelah ini teman-teman monggo ini masih ada waktu sampai 3.30 ya kalau misalnya sesuai praktikum, jadwal praktikum ya. Itu bisa menginstal dan membuka SketchUp dulu, terus mengira-ngira lah, merancang-rancang bangunan rumah teman-teman. Jadi kayak nge-recall lagi rumah teman-teman gimana. Kalau misalnya ini yang merantau ya, kalau misalnya tinggal di Jogja ya udah tinggal pulang. Terus seperti biasa ada laporannya, laporan pengerjaan ya singkat aja maksimum 15 halaman terkait prosesnya. Yang penting sih hasilnya teman-teman, hasilnya. Ntar model hasilnya tuh teman-teman silahkan screenshot dari depan, atas, samping, kiri, kanan itu di screenshot sama perabotan dalamnya itu dilihatin, ntar dimasukin di laporan teman-teman. Ya seperti biasa lah pakai template itu. Oke, oke sekian. Eh, Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada, cukup, nggak ada. Oke, misalnya nggak ada. Mungkin Fikri ada tambahan terakhir? Itu Mas dari aku. Makasih. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada, kita mungkin bisa cukupkan praktikum kita minggu ini. Silakan dikerjakan minggu depan. Silakan dikerjakan praktikumnya. Minggu ini, hari ini sampai jam 3.30 ya. Bisa di-download dulu, di-install dulu SketchUp, terus dicari dulu lokasi rumahnya, ditambahkan geolocation, ditambahkan basement, baru mulai merancang rumah masing-masing. Mungkin nggak desain apa base-nya dulu mungkin ya, apa dasarnya dulu baru di pull up kayak LOD 1, terus jangan lupa dicicil tiap hari. Oke, mungkin sekian, misalnya nggak ada pertanyaan lagi, udah pas 2.50, teman-teman bisa mulai mengerjakan lah, masih ada waktu 40 menit lagi. Silakan kita mengerjakan asinkron aja ya teman-teman. Oke,
Oke, misalnya nggak ada, mungkin kita bakal cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Cukup sekian yang dapat saya dan Mas Fikri sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Salam, Mas. makasih Mas. Oke.